بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Ustaz, kaifa halukum? Bi khair? Alhamdulillah ya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'du. Santri Ustaz yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sesuatu yang baru ya, yaitu tentang mengenal dan mengetahui secara umum manfaat dari hewan yang Allah ciptakan. Santri Ustaz, apakah antum tahu bahwa Allah menyebutkan kata hewan di dalam Al-Quran? Ya, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surat An-Naziat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Yang artinya semua itu untuk kesenanganmu dan untuk kesenangan hewan ternakmu. Quran surat An-Naziat ayat 33. Santri-santri Ustaz yang insyaallah dirahmati oleh Allah, apakah antum tahu maksud dari ayat tersebut? Oh, belum ya. Baik. Maksud dari surat An-Naziat ayat 33 yaitu Allah menciptakan bumi dengan sumber airnya, mengeluarkan air yang segar dan jernih dari sumber airnya, mengalirkan sungai, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pohon dan buah-buahan, menjadikan bumi terhampar sebagai tempat tinggal bagi manusia. Semua yang ada di bumi Allah sediakan untuk kesenangan manusia dan hewan ternak. Itulah maksudnya ayat tersebut ya. Santri-santri Ustaz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Allah menciptakan bumi ini begitu luas. Allah menciptakan bumi ini terdiri dari daratan dan juga lautan. Di dalamnya terdapat banyak sekali jenis hewan yang mempunyai keistimewaan masing-masing. Lautan menjadi tempat yang lebih luas daerahnya di bumi ini. Ada berbagai jenis hewan yang Allah ciptakan di dalam lautan. Mereka itu memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada yang bernapas dengan insang, ada juga yang bernapas dengan paru-paru. Ya. Allah menciptakan gurita yang memiliki kaki yang banyak atau yang disebut dengan tentakel, yang dapat begitu menghisap pada saat gurita itu terserang oleh mangsanya ya. Dan gurita juga memiliki bentuk tubuh yang tidak bertulang sehingga lebih mudah untuk bersembunyi di sela-sela batuan ya, ketika mangsanya menyerang secara tiba-tiba. Sedangkan cumi atau cumi-cumi yang Allah ciptakan juga menjadi hewan laut yang memiliki tentakel dan memiliki tinta hitam untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Ada juga kepiting dan udang yang keras kulitnya. Semua hewan laut itu Allah ciptakan halal untuk kita makan. Keberadaan hewan laut sangatlah bermanfaat untuk kehidupan manusia. Santri-santri Ustaz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sebagian bumi yang lain terdiri atas daratan. Di daratan hewan ini hidup di berbagai lingkungan. Ada yang hidup di lingkungan manusia, lingkungan bebas seperti hutan, padang rumput, dan ada juga yang tinggal di bawah tanah. Beberapa contoh hewan yang tinggal di lingkungan manusia adalah sapi, kambing, ayam, bebek, domba, dan lain sebagainya.
Sedangkan hewan hidup yang ada di alam bebas, contohnya adalah singa, gajah, jerapah, dan kera. Sementara yang hidup di dalam tanah ada cacing, undur-undur, rayap, dan semut. Ya. Hewan liar berguna untuk menjaga kelestarian alam. Ya. Sedangkan yang di dalam tanah berfungsi untuk mengurai dan menyuburkan tanah. Semua hewan memiliki manfaatnya masing-masing. Ada hewan yang bisa kita makan, ada hewan yang dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia seperti kuda, kerbau, dan sapi untuk membajak sawah. Ada juga hewan yang digunakan sebagai alat tunggangan seperti unta, keledai untuk membawa barang-barang, anjing untuk menjaga perkebunan dan tanah milik kita. Dan yang terakhir ada juga hewan yang dipelihara untuk kesenangan hati manusia seperti kucing, ikan hias, kelinci, dan lain sebagainya. Maha baiknya Allah yang telah menciptakan berbagai jenis hewan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ya. Saudara-saudari Ustadz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, lalu ada adab-adab yang harus kita perhatikan terhadap hewan yang Allah ciptakan. Yang pertama adalah memberi makan dan minuman. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sayangilah segala sesuatu yang ada di bumi. Niscaya penduduk langit, yaitu Allah dan para malaikat yang mulia, akan menyayangimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kita dapat memberi makan untuk kucing liar yang tidak berpemilik. Kita juga dapat menyediakan minum ya untuk mereka, yaitu kucing-kucing di tepi jalan di dekat rumah kita. Ya, jadi adab yang pertama adalah memberi makan dan minum. Kemudian yang kedua adabnya adalah menyayangi hewan dengan cara mempertajam pisau ketika akan menyembelihnya. Ya. Jadi agar supaya hewan ini tidak ketakutan dan tidak terlalu merasa sakit ketika disembelih, maka kita harus menajamkan pisaunya ya. Baik. Yang ketiga adalah tidak boleh menyiksa hewan. Ini adab yang banyak dilanggar oleh manusia. Sering manusia menyiksa hewan ya. Jadi tidak boleh membuat mereka merasa lapar, haus, dan tidak nyaman atau dimain-mainkan. Dan juga apabila kita memilih hewan untuk membantu manusia bekerja seperti unta, sapi, keledai, maka kita tidak boleh menyuruhnya bekerja terlalu berat, lebih dari yang biasa hewan tersebut bawa. Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang zalim. Tentu kita juga tidak mau diperlakukan sedemikian rupa ya. Tahukah antum pada zaman Rasulullah ada wanita yang masuk neraka karena mengurung hewan dan tidak memberinya makan dan minum. Naudzubillah min zalik ya. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Yang keempat adalah diperbolehkan untuk membunuh hewan yang mengganggu. Rasulullah SAW bersabda, 5 macam hewan fasik yang boleh dibunuh, yaitu ular, burung gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing buas, dan raja wali. Hadis riwayat Muslim. Ya, saudara-saudari Ustadz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini tentang mengenal dan mengetahui manfaat dari hewan secara umum yang telah Allah ciptakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai.
untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.